aku pun banyak dosa gitu. Maksudnya hamba yang pernah yang berlumpur dosa, yang gak luput dengan Halo guys, welcome back to my channel bersama aku Eliwens. So jika teman-teman baru nemuin channel YouTubeku ini, terus mau tahu siapa sih Eliwens ini, teman-teman bisa klik link video di pojok, ditonton dulu videonya untuk get to know me. Terus yang belum subscribe, yuk di subscribe, karena subscribe teman-teman mensupport aku untuk tetap konsisten membuat video-video yang mungkin menarik bagi teman-teman. So ya, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video-video terupdate dari aku. Di kontenku kali ini sebenarnya ini adalah menurutku agak sensitif. Aku agak berpikir mau maju mundur mau buat konten ini atau enggak. So seperti mungkin kalau teman-teman ngikutin IG story aku ya, aku pernah informasi bahwa komen YouTube, komen IG ku itu sebenarnya IG ku itu private, karena benar-benar aku nggak mau apa ya, sometimes aku bilang ke suami aku nggak mau terkenal, dan suami kadang bingung, kamu nggak pengen terkenal tapi kok kamu buat YouTube, dia bilang gitu. Karena aku suka untuk berbagi informasi, sharing gitu, tapi tujuanku untuk bukan terkenal, tapi untuk ya seperti ini aku sharing, terus kadang mungkin bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, terus mereka minta saran, kritik dan lain sebagainya, masukan gitu. Sebenarnya di komen-komen YouTubeku itu udah di setting jadi benar biar komennya itu nggak berdampak mungkin negatif atau menyinggung orang lain yang membaca atau jadinya kisruh seperti itu. Nah, salah satu komen yang di YouTubeku itu ada bilang seperti ini ya, tentang dating dengan bule atau berpasangan dengan bule. Kalau bule itu suka kumpul kebo, bule itu suka kumpul kebo. Well guys, sebenarnya aku bukan membenarkan atau menyalahkan seperti itu, tapi please nggak semuanya, dalam arti gini ya, entah apapun itu yang kalian maksud, mungkin tinggal bersama sebelum nikah, atau kalian bilang kumpul kebo, entah apapun itu hak mereka. Kita nggak boleh menjudge mereka gitu kan, maksudnya itu pilihan masing-masing, kan udah gede-gede juga. Dan kenapa sih bule suka kumpul kebo? Well, kalau menurut pendapat aku ya teman-teman, Indonesia pun mungkin banyak ya, I'm sorry to say gitu, mungkin teman-teman deny atau apa ya bahasa Indonesianya. Kalau di Indonesia tuh banyak gitu, nggak cuma bule aja, orang-orang Indonesia juga ada yang seperti itu. Maksudnya gini, mungkin karena kenapa sih nggak tinggal bareng sebelum nikah atau bla bla bla, mungkin ya, I'm sorry, ini aku ngomong berdasarkan fakta, bukan aku sok jaim apa, berdasarkan fakta gitu kan. Banyak juga yang apa namanya ya, mungkin masih tinggal orang tua atau tinggal terpisah, tapi kalian nggak tahu mereka seperti apa, karena banyak juga itu seperti udah rahasia umum gitu loh. So apa bedanya gitu? Jadi aku sih bukan karena pasangan aku bule ya, bukan, maksudnya kayak jangan selalu apa ya, kayak kok negatif gitu. Jadi kayak orang-orang yang pasangannya bule tuh kayak kok dipandang negatif terus gitu ya, misal tentang agama, tentang kumpul kebo, tentang apa ya, pokoknya kayak negatif terus gitu. So apa salahnya kita gitu loh, yang jodohnya tuh orang luar, orang bule gitu loh. Maksudnya berarti kamu benarkan dong sama wanna sebelum nikah bla bla. Well teman-teman, itu kan pilihan masing-masing ya, jadi aku nggak bisa menghakimi itu benar atau itu salah gitu loh. Gini, kalau aku pribadi orangnya seperti ini, aku pun banyak dosa gitu. Maksudnya hamba yang pernah yang berlumpur dosa, yang gak luput dengan kesalahan, tapi aku coba memperbaiki diri setiap hari. Jadi aku nggak mau sibuk menghakimi orang lain, terus aku lupa gitu dengan tingkah laku aku sendiri, akhlak aku sendiri seperti itu. So pilihan, asal mereka bahagia, terus hidupnya mereka, kita kan udah gede, pilihan masing-masing. Aku nggak berhak untuk ini salah loh, ini enggak loh. Ya banyak sih yang DM aku gitu kan, misal menanyakan, Mbak kamu tinggal bersama terus nikah, atau nikah dulu baru tinggal bersama. Well, aku bicara tentang aku kotakkan diri aku sendiri, bukan membicarakan orang lain. Aku kotakkan diri sendiri. Alhamdulillah suamiku itu waktu
ketemu aku tuh langsung melamar, dan mungkin karena tahu aku orang Indonesia, terus mungkin dia juga udah settle untuk siap untuk menikah, akhirnya ya kita menikah, terus ya menikah secara agama of course, dan kita ada resepsi juga di Indonesia. Terus habis menikah aku diboyong di sini gitu. Jadi apa ya, apakah kalau misalnya waktu itu dia nggak ngajak nikah, Mbak Eli mau pindah ke sini? Well, aku tuh benar-benar orangnya tuh apa ya, dibilang ya semua kan harus realistis gitu ya. Aku waktu itu kalau misal aku di sana terus nanti gini gimana, aku pemikirnya tuh panjang banget gitu, panjang banget gini gimana. Jadi ya alhamdulillah suamiku juga menghargai keluargaku, terus keluargaku mungkin kurang lebih religius juga, maksudnya dalam agama Islam. Jadi kayak alhamdulillah suamiku nikah secara Islam. Dan well teman-teman, kita udah nikah pun, terus suami udah mualaf, udah sunat juga, masih aja tetap dibilangin, oh sholat enggak, sunat enggak, ini enggak, terus kamu kok nggak pakai kerudung, kamu kok ini kan. Well, kita nggak bisa menutup mulut semua orang gitu loh menurut aku. Jadi tetap fokuslah sama pasangan kalian, keluarga kalian. Kalian tahu mana yang baik, mana yang enggak usah lah dipikirin apa kanan kiri. Aku banyak yang, kamu nggak pakai kerudung, kok kamu ini, suamimu sholat nggak, gini. Kalau setahu aku sih ya guys, ya apa ya mengingatkan boleh, dan aku pun nggak buta agama gitu. Aku tahu hablum minanas sama hablum minallah gitu. Menurut aku hablum minanas ya kita hubungan sesama manusia, kita ya apa ya, secara baik seperti itu, kita menjaga silaturahmi. Dan hablum minallah itu urusanku sama Tuhanku, sama Allah, suamiku sama Allah. Aku kadang suka, bukan risih ya, aku kadang gini, aku terima kasih banget udah mengingatkan, udah ini itu, dan juga yang kamu kok diingetin kok gitu, itu kan berarti mereka sayang kamu ini. Well teman-teman, percaya atau enggak, untuk adik-adikku, mereka juga religius, terus mamaku religius, omku religius, semuanya, maksudnya keluarga mostly ya religius seperti itu, nggak yang kayak atau apa, tapi religius gitu ya, apalagi kayak misal omku gitu. Tapi ya well, mereka bukan mengingatkan, tapi karena tahu ya asal Eli bahagia dan Eli tahu apa yang dia lakuin, jadi mereka nggak terlalu mendikte aku harus begini. Kita udah besar juga, itu hubungannya sama Tuhan kita sendiri ya, masing-masing hablum minallah gitu. Dan ya aku bukan membenarkan dan menyalahkan, enggak sama sekali, tapi banyak juga kok, maksudnya kayak yang orang Indonesia jangan selalu menganggap bule aja ya, maksudnya yang keislaman atau Islamnya KTP juga, tapi nggak perlu ditiru juga ya seperti itu. Dan di sini kan aku bukan membedain suamiku juga, dalam arti dia udah mualaf, apakah dia sholat, apakah dia puasa dan sebagainya. Dan percaya atau enggak, mungkin sampai detik ini aku gini loh, aku nggak pengen memaksakan sesuatu yang aku ingin. Apa aku waktu itu terpaksa? Well, awalnya dia mau sendiri, aku pun nggak memaksakan dia jadi mualaf. Tapi aku juga nggak ingin kamu harus sholat, kamu harus, aku nggak seperti itu. Aku mencontohkan diri aku sendiri. Kalau kita ya menyuruh orang sholat untuk beribadah, tapi kita nggak melakukannya, kan sama aja ya, kamu cuma omdo doang gitu kan. Akhirnya kalau aku sih ya, kalau aku entah yang lain, aku berusaha semaksimal mungkin mengasih contoh, maksudnya kayak aku sholat seperti itu, sebaik-baiknya lah, berusaha yang seperti itu. Terus misal aku ngaji, aku doa gini. Jadi kalau setiap hari, setiap saat dia lihat kan kayak apa ya, jadi kayak kadang dia tanya gitu, kamu kok kayak apa ya, prinsip banget seperti itu, kamu apa sih yang kamu rasain? Aku bilang gini, sayang, kalau aku habis sholat terus pray, terus doa, sharing sama Allah, hatiku tuh damai, terus kayak I'm not alone. Ya aku nggak sendiri, aku ada suami, cuma
aku merasa punya kekuatan gitu loh. Kan namanya orang hidup ya, apalagi pindah ke negara yang lain, benar-benar menetap. Kalau dulu kan misal di Cina beda ya rasanya, karena untuk berapa tahun aja kerja. Kalau di sini kan benar-benar aku move di sini gitu. Jadi benar-benar gejolak. Pokoknya kalau teman-teman yang tahu lah pindah ke negara lain karena ikut suami, teman-teman tahu gimana perasaannya. Mood kadang mungkin up and down, spirit up and down. Dan dengan aku dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah kayak gitu tuh, kayak hati tuh kayak mempunyai ketenangan, kesabaran yang lebih. Pokoknya bener-bener deh teman-teman, aku ya apa ya, jadi suami paham gitu, oh ternyata sholatnya itu memberi dampak yang positif ya, karena dia kan nggak tahu agama ya dulu. Jadi kalau sekarang oh ternyata bagus juga ya, bla bla bla. Akhirnya ya dia pun ingin gitu, ada keinginan untuk lebih. Ya dia udah belajar sholat, tapi untuk tiap harinya rutinnya belum gitu. Dan ini juga mau puasa juga, dia udah semangat beli kurma seperti itu. Dia mau belajar sholat lagi, karena dulu tuh biasanya sholatnya setiap hari Jumat di masjid aja gitu kan, waktu kita mau nikah di masjid Naimihan sini. Jadi ya teman-teman, aku sih cuma kasih apa ya, semangat aja buat kalian yang mungkin udah mempunyai pasangan bule atau belum nikah atau sudah nikah. Ya kalian tahu yang terbaik buat kalian, jadi ya udahlah, nggak usah dipikirin orang-orang yang seperti itu. Toh kalian juga udah gede, yang penting kalian tahu kalian nggak mempungkiri diri kalian, dan jangan dibutakan dengan cinta juga ya, harus semuanya seimbang, balance semuanya, dan jangan buat stres lah sendiri. Masalah tadi, again, kumpul kebo. Pokoknya kita sudah gede, kita nggak berhak menghakimin. Biarkanlah orang lain bahagia, dan nggak usah lah dikurangin nyinyir-nyinyir seperti itu ya. Kalau kalian berpendapat itu salah, ya udahlah. Toh nggak merugikan kalian juga gitu. Jadi nggak usah menyakiti orang lain dengan perkataan-perkataan yang mungkin kalian nggak sadar itu bisa menyakitkan orang lain. Jadi kalian harus tepos kelirunya itu dipertinggi lagi. Dan ya itu aja. Pokoknya aku bukan membenarkan atau menyalahkan, dan aku nggak mau menghakimi. Loh, kok kamu nggak netral gitu ya? Kok kamu mau main aman aja? Aku tuh gini loh guys, kalau untuk apa ya, berpikir gini, kalau aku yang dihakimi seperti itu, terus itu aku rasanya gimana gitu loh. Aku memposisikan seperti itu gitu. Jadi biar lebih tepos lirunya tuh biar lebih tinggi gitu. Kalau misal kita berada di posisi yang seperti ini gimana, posisi ini seperti apa, seperti ini gimana. Makanya aku kadang berhati-hati banget kalau ngomong. Jadi mudah-mudahan nggak sampai menyakiti orang lain. Kadang kita nggak bermaksud menyakiti aja, kadang bisa menyakiti orang lain gitu loh. Jadi ya sebisa mungkin kita menjagalah perkataan kita, karena mulutmu harimaumu. Dan ya semoga kita selalu diberikan kesehatan, dan mendekati puasa juga, mohon maaf lahir batin. So semoga berguna. See you in my next video today.